Kali ini kita akan menyelami kisah nyata yang penuh teror dan misteri, yang berawal dari meninggalnya seorang mahasiswi karena bunuh diri di kosannya. Malam sebelum kejadian itu, mahasiswi ini, sebut saja Riana, terlihat baik-baik saja. Masih berkumpul dengan teman-temannya, makan bersama seperti biasa. Tak ada tanda-tanda bahwa dia akan melakukan hal yang begitu ekstrim. Tapi, setelah kematiannya, semuanya berubah. Riana tak pergi dengan damai. Anak-anak kosan mulai diteror. Suara-suara aneh, bayangan yang melintas, bahkan penampakan Riana sering muncul di area kosan. Sebagian penghuni memutuskan untuk pergi, tapi ada yang tetap bertahan. Salah satunya adalah Iqbal. Iqbal dan beberapa teman laki-lakinya tetap tinggal di kos itu, walaupun kosan cewek ada di lantai atas. Beberapa hari setelah kematian Riana, teror mulai datang. Suara berisik di kamarnya, langkah kaki yang terseret di depan pintu. Bahkan beberapa penghuni melihat sosok Riana duduk di tangga dekat kamarnya, atau melintas di jemuran, dapur, hingga ruang televisi. Tapi puncaknya adalah ketika Riana mulai mengetuk pintu kamar Iqbal. Suara lirihnya memanggil, "Bal, Paul." Iqbal yang tahu itu suara Riana, memilih untuk tidak membuka pintu. Siapa yang mau bertemu dengan sosok seperti itu, kan? Namun, ketukan itu tak berhenti. Terus berlanjut, semakin intens, sambil Riana tetap memanggil namanya. Dengan kesal, Iqbal akhirnya bertanya, "Mau apa kamu?" Dia membaca doa, menutup tubuhnya dengan selimut, dan berharap suara itu menghilang. Beruntung, ketukan itu akhirnya berhenti. Tapi teror itu tidak. Riana mulai mengikuti Iqbal, kemanapun dia pergi. Bahkan saat Iqbal menginap di rumah temannya, Riana muncul di balik jendela. Saat Iqbal tidur di masjid kampus, sosok Riana tetap mengikutinya. Mimpi-mimpi buruk tentang Riana yang bunuh diri, semakin hari semakin nyata. Pada akhirnya, Iqbal tak sanggup lagi menyimpan semuanya sendiri. Dia menceritakan semuanya ke Pak Karta, penjaga kosan. Dari sinilah terungkap fakta mengerikan. Tali yang digunakan Riana untuk bunuh diri, masih ada di kamarnya. Atas saran Pak Karta, Iqbal pun mencoba melepaskan tali itu, berharap teror berakhir. Dan bodohnya, Iqbal menurut. Bersama Pak Karta dan Bapak Kos, Iqbal masuk ke kamar Riana dan memegang tali itu. Saat itu juga, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Iqbal merasakan dorongan kuat untuk bunuh diri. Pikiran-pikiran gelap mulai merasukinya. Melihat pisau, dia merasa ingin menyayat nadi. Melihat tali jemuran, dia ingin mengikat lehernya. Pikiran untuk mengakhiri hidupnya selalu menghantuinya. Dalam kondisi mental yang kacau, Iqbal akhirnya meminta bantuan temannya, Sandi, yang lebih religius. Sandi menyarankan agar Iqbal memperkuat ibadahnya, rajin salat, dan selalu berdoa sebelum tidur. Sayangnya, Iqbal tidak konsisten menjalankannya. Suatu malam, Iqbal bermimpi didatangi seorang nenek tua yang menyeret Riana dengan leher terikat tali. Dalam mimpi itu, Iqbal melihat banyak orang yang juga tergantung di sekitar Riana. Pemandangan itu begitu menyeramkan dan nyata. Iqbal pun akhirnya memutuskan untuk menemui seorang kiai bersama Sandi. Kiai itu mengatakan bahwa Iqbal telah ditandai. Ada tali gaib yang mengikat dirinya, membuatnya selalu terobsesi untuk bunuh diri. Ini bukanlah sembarang gangguan jin. Ini adalah bagian dari pesugihan. Ternyata, tali gantung itu telah diisi mantra oleh seorang dukun pesugihan. Siapapun yang menyentuh tali itu akan diincar oleh jin pesugihan. Dalam kasus ini, bukan genderuwo, pocong, atau kuntilanak, tapi korin, jin yang mengikuti manusia yang sudah meninggal. Korin inilah yang terus meneror Iqbal, membisikkan pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Jika Iqbal tidak kuat, dia bisa berakhir seperti Riana. Setelah melalui beberapa kali ruqyah, akhirnya tali gaib itu bisa dilepaskan dari tubuh Iqbal. Teror mulai mereda, tapi Iqbal memilih untuk pindah kosan, takut hal yang sama akan terjadi lagi. Sebulan kemudian, Iqbal mendengar kabar bahwa kosan lama itu telah ditinggalkan oleh semua penghuninya. Teror Riana kembali, dan Bapak Kos akhirnya meminta bantuan Ustadz untuk membersihkan kosan itu. Disitulah terungkap misteri sebenarnya. Dalang dari semua ini ternyata adalah Pak Karta,
yang bekerja sama dengan pemilik kos lain untuk menghancurkan kosan itu demi persaingan bisnis. Tali gantung itu sengaja diletakkan oleh Pak Karta di kamar Riana untuk memulai rangkaian teror. Dan inilah akhir dari cerita ini. Iqbal adalah salah satu yang selamat. Tapi ada banyak lainnya, seperti Riana, yang tak bisa diselamatkan. Mereka terpaksa mengakhiri hidup, meski tak pernah memiliki alasan.